yang memiliki syafaat dalam keumatan. Maujudullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehadiran daripada rahasia qadarullah. Turunnya qadarullah kepada sifatnya sendiri. Inilah yang dikatakan wahyu daripada Al-Quran. 17 berarti awalnya diri mendapatkan sifat bagi Allah. Awalnya terjadinya diri fitrah dari 7 sifat. Maujud daripada diri al-haqqullah, bersifat satu pada ahad. Inilah saatnya diri al-haq menerima sifat yang berkodratnya Al-Quran. Inilah yang dikatakan qadarullah. Qadarullah inilah yang membuat 17 berupa wujud rakaat. 1 rakaat daripada rukun ketuhanan. 7 daripada bersifat pada rakaat. Di dalam kodrat kehadiran Allah pada sifatnya berwujud daripada kodrat Al-Quran ba alif sin dalam kaji bismillah. Maka di sini sudah terwujudlah sudah kajian diri tersebut. Bahwasannya telah hadirnya Rabbaninya Allah yang berwujud batin pada nyawa rohani daripada diri. Zat Allah asal jadi. Nurani hayatnya Allah bersifat Al-Quran pada 3 kodrat. Di saatlah kita diuji Al-Quran dan Al-Quran, disinilah kita saatnya membaca dan melihat kehadiran daripada kodrat Allah dalam diri. Inilah yang membuat asal usul 17 daripada wujud sifat bagi Allah. Para hadirin, para pemirsa, pada hamba Allah yang dirahmati Allah, rahimakumullah. Kalau kita sudah mengkaji hakikat diri, dalam rangka mensucikan diri dalam sifat 17 Ramadan ini. Inilah rahmat alam. Alam yang paling dirahmati Allah adalah alam dirinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah hakikat keumatan yang sesungguh-sungguhnya. Mencapai titik puncak daripada dari fitrah. Titik puncak dari segala wujud dan makrifat telah kita sempurnakan di dalam mewujudnya diri sifat tersebut menjadi 10 amal besar yang hadir daripada 17 rakaat solat. Apa kodrat dari 17 rakaat itu? Mewujudnya sifat Allah dengan wujud kodrat diri yang hak. Diri yang hak itu berkodrat sifat satu bagi diri al-haqullah. Bersifat diri al-haq itu menjadi 7 sifat. Kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. Mewujud dalam mewujudnya adalah batin, zat, dan nur. 10 kodrat tersebut hadir daripada 17 rakaat, yaitu asal usulnya daripada fardu ain menjadi fardu kifayah. Inilah yang dikatakan solat daripada diri yang tidak terputus selama hidup. Diri fitrah adalah diri penguasa tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja sudah tenggelam beberapa lama. Insani yang terkelam, insani yang tenggelam, insaniyah yang maujud. Perlu diingatkan. Kodrat diri dan bertajali kepada Allah adalah hukum solat.
kodrat solat dan ibadah solat sudah saatnya di dalam kandungan diri fanafilah. Inilah 17 yang turun pada Ramadan. Alam diri yang dirahmati. Kodrat dari 17, hakikat daripada 17 saatnya. Allah memberkahi dan merahmati diri kita sebagai kodrat Allah semata. Amaliyah terbesar adalah orang yang mensucikan kodrat-kodrat Allah pada dirinya di dalam melakukan tauhid ilahiyah, yaitu menyembah dalam kodrat solat. Di dalam 17 Ramadan, turunnya Al-Qadr, hakikat daripada Al-Quran yang sebenarnya, qadarullah yang sebenarnya, mawujud menjadi kaharullah pada diri, dan berupa-rupa dalam kamarullah pada sifat Adam. Kalau memang diri fitrah itu yang menjadi sasaran bulan suci, masa suci, inilah saatnya kebenaran daripada kajian diri fanafilah tersebut yang harus wajib mawujud pada bulan Ramadan ini, yang tidak berdarah dan tidak berurat. Disinilah hukum daripada tidak berdarah, tidak berurat menjadikan kita untuk menahan diri, untuk menahan iman kita, dan untuk menahan dari hawa nafsu kita. Karena ini adalah kekuasaan diri fitrah. Kekuasaan diri fitrah yang akan kita takbirkan nanti Idul Fitri. Dari diujinya kita dari sifat kekafiran, kemusyrikan dan kemunafikan. Jangan sampai kita tidak mentakbirkan gara-gara kekalahan diri fitrah yang tidak diamalkan 10 kodrat diri fitrah itu di dalam 17 rakaat. Inilah rajabnya diri dan munculnya diri. Mana diri yang muncul? Al-Haqqullah wa fis sifatullah. Munculnya diri yang dikatakan diri fitrah itu adalah Al-Haqqullah. Kalau sudah Al-Haqqullah maju dengan sifatullah, tinggal Izzatullah dan Nurullah menahan diri hakikat agar tidak bercampur kepada kebatilan dengan memakai kodratnya sendiri, kodrat yang tidak berdarah dan tidak berurat. Artinya, jalan kepada alam itu tertutup sama sekali dalam bentuk nafkah zahir dan batin. Sampai pada titik kajian la mawjudun illallah, inilah saatnya. Bagaimana tidak ada lagi hayatnya Allah dalam semata. Dalam kehidupan Ramadan inilah pembuktian daripada kodrat daripada kajian. Inilah 17 Ramadan. Kalau memang sudahlah mawjudun illallah, tidak ada lagi yang mawjud selain daripada Allah, dengan kehadiran Al-Qadar, inilah yang dikatakan Lailatul Qadar pada kodrat 27. Falakiyah menandakan angka daripada 27. Sementara 17 Ramadan sudah mengingatkan akan hadir 10 kodrat Allah dalam bersifat Allah pada diri fitrah. Bersifat Allah, berinsannya Allah pada diri. Inilah yang dikatakan 17 dalam hitungan falakiyah. 1 menandakan alif dan 7 menandakan sifat. Bersifatnya Allah pada insaniah manusia. Karena insan itu adalah kodratnya Allah semata di muka bumi
berinsannya Allah pada diri, maka ingat, diri fana fillah, diamanahkan oleh Allah dalam kajian, fana'um fillah wal baqa'um fillah. Kalau sudah diri yang fana, berarti itulah diri yang tidak berurat, tidak berdarah. Kalau zaman-zaman dahulu ada di istilah dipakai dengan sifat mutih, tidak boleh makan yang berdarah dan segala macam. Tapi pada hakikatnya, wala tafarakula bismillah, kalau memang maujudnya Allah pada diri sifatnya, maka kita harus mendapatkan diri fana fillah. Wala tafarakulla bismillah itu sudah tidak ada lagi maujud lain melainkan wujud Allah semata. Para jemaah dan hadirin yang dirahmati Allah, inilah hakikat makna daripada 17 Ramadan. Kenapa dikatakan begitu? Ingat kita, di saat kita dalam menghadapi masa meninggalkan dunia ini, kita dibacakan kalam wal Qur'anil Hakim. Inilah Al-Quran. Turunnya hakikat Al-Quran yang sebenarnya ke dalam diri. 7 Al-Fatihah memboyong turunnya menuju ulu hati pada kolbi. Disinilah saatnya kita membuktikan qadarullah itu. Bahwasannya kalah mana kodratmu daripada ujian sifatmu sendiri. Kita akan berhadapan dengan biangnya dosa, dedengkotnya dosa, yaitu sifat kekafiran, kemunafikan, kemusyrikan. Layaknya surat At-Taubah ditinggalkan oleh bismillah. Tapi disinilah surat At-Taubah itu mewujud kembali, tapi tetap dalam hakikat. Makna ditersiratkan alif dalam bismillah. Inilah Al-Quran yang akan mewujud. Sehingga nyatalah diri fitrah itu menghitung usia kita kembali menjadi bayi di hari fitrah nanti. Kemenangan diri itu adalah diri yang menang, bukan dari pengorbanan, tetapi perjuangan yang membuat kita menang, bukan pengorbanan. Kita harus bisa meningkatkan ibadah kita. Kalau kita mengkaji amaliyah menahan diri dengan menahan haus dan lapar, itu bukan perjuangan, itu pengorbanan. Yang perjuangan adalah bermujahadah menghadirkan kesucian Allah, kodrat-kodrat Allah pada diri kita, sehingga terwujud diri al-haqqullah wal haqqu ala nabatila. Mana diri hak yang tidak boleh disentuh batil, makanya kita menahan diri. Inilah maha sucinya Allah, mahanya yang akan hadir. Dirinya al-haqqullah, fisifatullah, 10 kodrat Allah yang menjadi mewujud sebagai umat yang dikatakan kehambaan Allah pada diri. Inilah kesempatan kita dalam masa suci. Wal asri inal insana. Ingat, demi masa. Kalau tidak mengerti masa itu apa, atau saat itu, atau bulan itu apa, sesungguhnya umat Muhammad itu adalah umat yang merugi. Karena tidak ada dalam iman lain diwajibkan seperti ini. Ini adalah kodrat. Islam itu kodrat. Rentetan dari 17 rakaat dengan hadirnya 17 kodrat di dalam diri kita.
Kalau kita mengatakan Al-Quran itu ayat yang bergerak dalam diri, inilah pembuktiannya. Bagaimana 17 ini mawujud pada Ramadan. Menjadi diri kita, menjadi alam yang dirahmati Allah. Insya Allah para jemaah sekalian. Semua Islam, apapun yang kita kaji, wujudnya kembali ke diri. Apapun ilmunya itu. Seluruh perintah Allah mawujud pada diri manusia. Kalau agama kita kaji, wujud agama adalah manusia. Kalau manusia yang kita kaji, wujud manusia adalah Allah. Itulah rentetan tauhid ilahiyah wa tauhid siriyah. Inilah Ramadan, perwujudan Al-Quran, kodratnya yang mewujud pada diri, lau mahfuznya pada Alkitab. Jadi, kalau kita sudah mengerti tentang bagaimana menjalankan hakikat-hakikat pada perintah Allah, inilah saatnya kita membuktikan kajian diri itu yang sesungguhnya. Fanafillah wa paqa'um fillah tadi. Berdirilah pada panafilahku, kata Allah, dan kekalkanlah diri panafilah. Ingat, para hadirin, para jemaah yang dirahmati Allah. Ini bulan yang sangat dirahmati dari seluruh bulan yang ada. Ini adalah kesempatan kita bermujahadah. Perjuangan. Apa yang kita perjuangkan? Turunkan kadar itu ke kalbimu. Wujudkan haknya kadar itu. Apapun yang ada di dalam Al-Quran itu, mawujudnya adalah diri umat itu sendiri. Al-Batinu Al-An'am. Al-Batinu Al-Fatihah. Bagaimana dengan rohku Al-Baqarah? Semua isi daripada mawujud Al-Quran, kodratnya kembali kepada kodrat diri sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Jangan lengah dengan keberuntungan. Jangan mendapatkan nilai ibadah yang rendah. Capailah 17 Ramadan itu sebagai rumus tajalli Allah kepada alam diri kita. Bukan kepada bulan Januari, bulan Februari. Tapi kepada diri kita yang mawujud pada bulan Masehi. Makanya Ramadan ini pindah-pindah. Tetapi itu adalah ujian. Nanti di bulan apa kita dapat Ramadan? Diuji lagi di bulan sesudahnya. Apa bertahan sampai bulan tahun berikutnya? Apakah tetap diri fitrah ini yang mengendalikan kita? Atau kita kembali kepada diri bodoh itu? Ingat, para hadirin dan para jemaah yang dirahmati Allah. Fastabiqul khairat, pesan saya. Berlomba-lombalah demi kebaikan. Saling menghargai, itulah yang paling penting. Mencapai keridhaan Allah sesuai dengan makom dan kodrat ilmu dan derajat ibadahmu. Bukan kerajinan. Menahan diri bukanlah menahan haus dan lapar. Tapi itu salah satu pertanda. Kenapa ditahan lapar? Fana'um fillah wal baqa'um fillah. Karena al-kodrat daripada al-khaddar itu yang akan turun adalah kodratnya murni Al-Quran yang sejati. Menuju diri yang sejati, mendapatkan Tuhan yang sejati. Fitrah itulah diri yang sebenar-benar diri. Keberhasilan ini akan kita rayakan di Idul Fitri. Kemenangan diri dalam menghadapi 3 hadas besar. Yang kita terjadi mengalami pada 11 bulan yang lalu. Hadirnya hadas dari munafikun. Hadirnya hadas wal kafirun. Ini yang harus kita tumpas. Sehingga kita tidak melihat lagi kodrat itu ada dalam diri kita. Melainkan la maujudun illallah pada 17 Ramadan.
Maka bertajalilah Al-Quran itu pada kodrat 27. Siapa yang tahu 27 itu kapan dia turun? Hanya dirimu sendiri yang tahu. Alam hanya tafakur dengan kedatangan Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah hakikat Allah dan Muhammad. Mana hakikat Allah dan Muhammad? Itulah hakikat atau Allah itu alif. Hakikat Muhammad itu sifat. Dirikanlah yang 17 Ramadan itu agar bertajali Allah dalam wahyunya Al-Qadar. Inilah yang dikata la illatul khad. Bertajalinya sifat qadarullah Allah. Wahyunya Allah masuk ke dalam kolbimu. Disinilah syaratnya harus mendirikan kodrat-kodrat Allah. Harus mensucikan kodrat-kodrat Allah pada diri kita. Insya Allah dalam kajian 27, hakikat 27 nanti akan menjadi suatu jawaban dari tausiah ini. Demikian untuk pemahaman daripada 17 Ramadan sebagai pedoman daripada hakikat menjalankan ibadah puasa. Jadi kita tidak lagi menunggu kapan kita makan dan kapan kita minum. Tapi kita menunggu bagaimana mewujudnya diri al-haqullah kepada sifatnya Allah dalam 17 rukun tadi. Rukun 1 dan rukun 7. Rukun wujud dan rukun sifat bertemu di dalam qadarullah. Inilah wahyu yang akan menjadi pakaian zahir dan batin. La illatul qadar. Baik para hadirin dan jamaah sekalian. Insya Allah hakikat dari 17 Ramadan insya Allah bermanfaat bagi kita adanya semuanya. Insya Allah di dalam pengkajian tausiah berikutnya nanti kita akan kaji hakikat daripada 27 Ramadan tadi. Insya Allah. Baik para hadirin, kita akhiri pemahaman daripada hakikat Ramadan ini supaya menjadi karomah bagi diri kita semua, mendapatkan hidayah dalam menjalankan perintah Allah. Ini ingat, la maujudun illallah adalah sasaran wujud kaji yang akan didirikan pada sebulan Ramadan ini, bulan sucinya Allah, yaitu Masyatul al-Haqqa fil bas subhanallah.